Bapak-bapak, Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Tugas saya lebih mudah karena melanjutkan Pak Tamrin yang sudah sangat tipikal beliau, sangat sistematik dan sangat logis, yang membuat kita memudahkan kita melakukan penjelajahan dan pengembaraan intelektual. Oke. Dari ujung kisah Pak Tamrin ini kita bisa meringkas satu hal bahwa keindonesiaan ini bisa kita definisikan sebagai keseluruhan penjumlahan dari pecahan-pecahan identitas yang ada di negeri ini. Bahwa Indonesia merupakan keseluruhan dari pecahan identitas, pecahan agama, etnisitas, kelas sosial, dan lain-lain. Dan seperti halnya dalam hukum matematika, pecahan-pecahan itu tidak mungkin bisa dijumlahkan kecuali kita memiliki bilangan penyebut yang sama. Itu hukum matematika. Begitupun keindonesiaan. Pecahan-pecahan etnik, pecahan agama, pecahan kelas-kelas sosial, status sosial, tidak mungkin bisa kita jumlahkan dalam kebersamaan Indonesia kecuali kita memiliki penyebut yang sama. Dalam bahasa Inggrisnya disebut common denominator. Dan penyebut bersama itu bernama Pancasila. Dan oleh karena itu secara ringkas bisa saya katakan bahwa Pancasila adalah suatu grand ideology of social inclusion. Pancasila adalah satu payung ideologis untuk inklusi sosial. Sila pertama, pesan moralnya adalah ingin bagaimana orang dengan keragaman agama dan keyakinan, baik keyakinan yang lokal maupun import, disertakan di dalam proses-proses menegara. Sila kedua mengatakan bahwa orang dari segala keragaman umat manusia, anak semua bangsa, kalau istilahnya Pramudia Anantatur, itu juga ingin disertakan di dalam proses membangsa dan menegara ini. Sila ketiga adalah orang-orang dengan latar belakang akar-akar primordial, etnik dengan segala kearifan-kearifannya ingin disertakan di dalam proses membangsa. Sila keempat, bahwa orang dengan latar belakang ideologis apapun ingin disertakan dalam proses membangsa dan menegara. Dan sila kelima adalah orang dari kelas sosial dan status sosial apapun ingin disertakan dalam proses membangsa dan menegara. Jadi tidak ada satu kelompok pun yang dibiarkan tercecer di dalam proses membangsa ini. Nah, sebagai ideology of social inclusion dalam pidato 1 Juni, ini kebetulan kita menjelang 1 Juni ini, Bung Karno sebenarnya menyebut Pancasila itu dalam 2 istilah. Pertama, dia menyebut Pancasila itu sebagai filosofi Grondslag atau dasar filsafat. Yang kedua dia sebut sebagai Weltanschauung, satu pandangan hidup. Dan kalau kita teliti lebih dalam, lebih cermat pidato itu, maka kita akan temukan satu kenyataan yang mungkin bisa memberi kita satu kesadaran baru bahwa ketika nyebut filosofi Grondslag, pidato Bung Karno itu cuma menyebutnya 4 kali saja, ditambah satu filosofi seprinsip, jadi 5 lah dia bicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat itu. Tapi ketika dia nyebut kata Weltanschauung, dia menyebutnya sampai 31 kali. Artinya di bawah sadar dia sebenarnya dia ingin menekankan Pancasila sebagai Weltanschauung ketimbang satu sistem filsafat. Kenapa? Itu juga seturut dengan pandangan dia bahwa sebenarnya prinsip-prinsip Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri. Untuk itu kita perlu mendefinisikan 2 hal ini. Apa itu filsafat dan apa itu pandangan hidup. Kalau filsafat itu sistemnya rasional, satu pemikiran yang sifatnya rasional, scientific, dan oleh karena itu punya klaim yang sifatnya universal. Oleh karena itu Pancasila sebagai filosofi Grondslag itu adanya di lingkungan pengetahuan. Sedangkan Weltanschauung atau pandangan dunia atau pandangan hidup itu sifatnya justru
personal, historical, dan eksistensial. Sesuatu yang hidup, berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian itu menjadi pendirian hidup. Oleh karena itu Pancasila sebagai Weltanschauung adanya tidak ada lingkungan pengetahuan, tapi adanya di lingkungan kehidupan. Barangkali cara kita mengembangkan Pancasila ini ada satu kelemahan mendasar, bahwa selama ini Pancasila itu ditatarkan, kemudian dijadikan beberapa butir pengetahuan, direduksi menjadi butir pengetahuan, kemudian dihafal di dalam ingatan kita. Padahal kita tahu filsafat tidak pernah menjadi pandangan hidup kecuali filsafat itu melewati satu proses. Untuk satu filsafat, sistem berpikir menjadi pandangan hidup, maka filsafat itu perlu diturunkan ke bumi menjadi pendirian hidup. Kita ditatar beratus-ratus jam sebagai satu butir-butir pemikiran Pancasila, tapi sebegitu jauh kita gagal menjadikan Pancasila sebagai filsafat itu menjadi pendirian hidup. Di sini kita berbicara persatuan Indonesia, tetapi sebagai pendirian hidup kita didikte oleh dominant culture. Di sini kita bicara tentang keadilan sosial, tetapi dalam pendirian hidup kita semakin memberikan ruang hidup terlalu besar kepada kekuatan-kekuatan modal besar, sehingga pasar-pasar modern termasuk Alfamart, Indomart sekarang sudah sampai ke Baduy. Untung masih Baduy luar, belum Batur dalam. Jadi apa yang kita pikirkan tidak menjadi, atau apa yang kita ungkapkan di pidato-pidato tidak menjadi pendirian hidup kita. Nah, saya kira di situ titik masalahnya. Dan padahal sesungguhnya seperti diingatkan oleh Bung Karno bahwa Pancasila tidak mungkin sakti kalau Pancasila itu tidak tumbuh menjadi pendirian hidup masyarakat. Dan dia katakan ketika dia merumuskan Pancasila itu sesungguhnya adonan-adonan sedimentasi nilai-nilai itu sendiri sebenarnya sudah ada di dalam pandang hidup berbagai etnis agama yang ada di Nusantara ini. Oleh karena itu dia tinggal mentransendensikan saja muatan-muatan kearifan adat istiadat ini, diabstraksikan ke atas supaya kearifan itu tidak berhenti di lokalitasnya masing-masing. Supaya kearifan-kearifan itu tidak berhenti di lokalitas adat dan lain-lain, nilai-nilai kearifan tiap suku, bangsa, agama di Nusantara itu diabstraksikan, disistematisasikan dalam satu sistem filsafat. Jadi Pancasila dalam konteks itu menjadi satu proses induktif, bagaimana orang-orang yang tidak kenal satu sama lain, punya kearifannya masing-masing, tapi punya share, saham, yang kalau kita abstraksikan menjadi satu sistem ideologi yang bernama Pancasila. Tapi kemudian setelah itu diabstraksikan menjadi satu sistem filsafat, Pancasila juga kepentingan bahwa sistem filsafat ini kemudian dideduksikan sehingga bisa diturunkan menjadi proses pendirian dan pandangan hidup yang juga bisa disemai di seluruh tanah air ini. Kenapa begitu? Karena ada kalanya tidak seluruh adat-adat lokal itu juga bisa diangkat ke atas. Makanya pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 itu menjelaskan kapan bagaimana adat-adat itu, nilai-nilai lokal itu bisa ditransformasikan, diabstraksikan menjadi budaya nasional. Nah kalau pasalnya kan negara memajukan kebudayaan nasional, tapi kemudian kalau kita lihat penjelasannya di dalam konstitusi proklamasi, kita akan tampak proses penyaringan dari bawah ke atas itu. Pertama, bahwa usaha kebudayaan harus dikembangkan untuk mempertinggi mutu kemanusiaan, mutu keadaban, dan mutu persatuan. Jadi nilai-nilai kearifan dan adat ini bisa diangkat sejauh bisa lolos 3 sensor itu. Apakah dia mempertinggi mutu kemanusiaan, mutu keadaban, atau mutu persatuan saja. Nilai-nilai adat yang tidak mendukung pengembangan 3 ini tidak pantas kita angkat menjadi satu sistem budaya nasional atau sistem filsafat nasional. Misalnya, bahkan di Batak, correct me I'm wrong, ada yang dari Batak ya, bahkan dalam satu marga saja, misalnya marga Simanjuntak. Kita tahu ada Simanjuntak kepala, ada Simanjuntak ekor. Kalau di sini ada Simanjuntak kepala tiba-tiba masuk Simanjuntak ekor, maka yang satu harus keluar. Begitupun di dalam bis, kalau ada sebelumnya Simanjuntak ekor tiba-tiba masuk Simanjuntak kepala, maka salah satu harus keluar dari sistem sosial itu. Tentu hal-hal seperti ini tidak bisa diangkat menjadi budaya dan sistem pikiran nasional. Tapi sebaliknya juga, sistem pemikiran nasional itu tidak bisa dipaksakan sejauh itu tidak bisa dicerna dalam daya kebudayaan lokal. Sebenarnya Soekarno mendemonstrasikan itu secara baik. Bagaimana dia bahkan
ketika datang merumuskan berapa prinsip nilai kita ini, dia katakan 5. Kalau 5 tidak Anda suka, 3. Kalau tidak suka, 1 saja. Kita pikir Soekarno ini sedang membual atau mengada-ada, tapi sesungguhnya sebenarnya dia manusia yang secara sensitif mengerti tentang antropologi angka dan tata nilai di Indonesia. Kalau kita ringkas seluruh adat-adat di Nusantara, kita akan ketemu pola-pola nilai ini bersifat susun 5, susun 3, triadik atau susun 1. Susun 5 misalnya Jawa ada Mo Limo lah, Pandawa Limo dan lain-lain. Kita akan dapati sistem nilai itu. Kemudian setelah itu posa susun triadik. Misalnya dalam Batak itu punya kosmologinya yang disebut Mulajadina Bolon itu, bahwa kosmologi kita, realitas hidup itu ditentukan oleh 3 susun. Dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Dunia atas adalah hubungan kita dengan Tuhan, dunia tengah dengan semua manusia, dunia bawah dengan alam semesta. Begitupun dalam naskah Ila Galigo bicara itu. Di dalam Sunda misalnya, dalam kehidupan yang harmoni ini terangkum pada pola susun nilai yang triadik. Yang pertama dia sebut sebagai Aji Luhung, Aji Komara, Aji Wiwaha. Aji Luhung artinya mengaji diri supaya bagaimana kita bisa menjaga hubungan kasih pada Tuhan. Aji Komara membangun hubungan kasih dengan sama manusia, dan Aji Wiwaha membangun hubungan kasih dengan alam semesta. Oleh karena itu, kalau 3 susun nilai ini tidak suka, kemudian diturun menjadi 1, maka kita akan ketemu bahwa adat istiadat dan tata nilai di seluruh Indonesia bisa dipersatukan dengan 2 semangat. Namanya adalah gotong royong, ya, yang nilai-nilai intinya adalah ajaran kasih sayang itu. Ya, ini tersebar dari seluruh tata nilai kita bersifat seperti itu. Jadi sebenarnya Soekarno sedang mendemonstrasikan ketika dia nyusun sila 5 kemudian 3 menjadi 1, itu pun digali dari tata nilai Indonesia sendiri. Oke, itu bagian kedua dari saya ngikuti pola Pak Tamrin, khutbah kedua, sekarang khutbah ketiga. Oke, kalau Pancasila itu ingin tapi satu hal sebelum saya itu, rupanya Pancasila bersusun 3 nilai itu menjadi sangat penting. Jadi misalnya dalam kaitannya dengan hukum adat. Kenapa kita mengembangkan pola demokrasi permusyawaratan, deliberatif demokrasi, bukan majoritarian demokrasi ala Westminster atau apapun. Ternyata menurut berbagai banyak penelitian menunjukkan demokrasi yang paling ramah terhadap lingkungan sesuai dengan kosmologi Indonesia adalah demokrasi deliberatif. Ya, misalnya yang paling ganas membabat ekosistem kita ini adalah neoliberalisme, neoliberalisme dan komunisme itu sama-sama jahat terhadap lingkungan. Ternyata model demokrasi yang paling ramah lingkungan itu adalah demokrasi permusyawaratan yang tersimpan di dalam musyawarah adat. Itulah yang sebenarnya dimanapun yang bisa ramah dan bisa menyelamatkan ekosistem kita. Jadi desain demokrasi kita lebih dari sekedar usaha untuk membangun aspirasi, menampung aspirasi manusia. Kita sudah jauh melompat, kita tidak bicara dengan demokrasi, tapi orang lingkungan sekarang nyebutnya ekodemokrasi atau lebih tinggi namanya ekokrasi. Bahwa yang harus kita tampung bukan hanya aspirasi manusia tapi juga aspirasi semesta. Dan demokrasi yang sifatnya antropomorfik itu sangat ketinggalan zaman. Dan para pendiri bangsa kita berdasarkan kearifan-kearifan lokal sudah tahu bahwa yang harus kita tampung bukan hanya aspirasi manusia tapi juga aspirasi semesta yang bersusun 3 itu. Aspirasi ketuhanan, aspirasi kemanusiaan, dan aspirasi alam semesta. Kadang-kadang orang Islam juga sering, terutama khutbah-khutbahnya, kiai-kiainya, sering menyusun ayat-ayat dan mengembangkan satu kosmologi yang sifatnya atrombosentrik juga, karena terpengaruh oleh ideologi-ideologi di kemudian hari. Jadi misalnya, di dalam Islam relasi itu cuma 2, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan sama Tuhan, sesama manusia. Ini sebenarnya tafsir Arab terhadap kosmologi. Jadi itu sebenarnya tafsir yang sangat patriarki terhadap teks-teks kitab suci. Karena kalau dibaca lebih baik kitab-kitab suci Al-Quran juga bersusun 3 relasi itu. Relasi sama Tuhan, relasi sama manusia, relasi terhadap alam semesta. Misalnya ada ayat mengatakan, maaf nih saya Pak Tamrin, saya mendemonstrasikan bahasa Arab saya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma min dabati fil ardi wala thairun yatiru bijanahi illa umamun amsaluhum. Tidak ada binatang melata dan burung-burung yang mengepakkan sayapnya di angkasa, melainkan mereka juga umat seperti kalian, umat manusia. Nah, jadi saya sekarang di mana-mana menunjukkan kekeliruan tafsir orang Islam terhadap kitab sucinya sendiri yang harus beresiko dengan bubrahnya ekosistem kita.
Bahwa dalam konteks ini, makanya kenapa kalau umroh, haji tidak boleh apa coba? Setelah kita memakaikan pakaian yang sama putih, classless society, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan. Itu relasi harmoni yang kemudian kita terjemahkan ke dalam Pancasila itu, di mana 3 relasi itu harus menjadi satu relasi di dalam demokrasi, di dalam ekonomi, di dalam persatuan nasional, dan lain-lain. Oke, kalau begitu bagaimana sekarang tadi? Kalau Pancasila adalah satu ideologi besar tentang sosial inklusi, sekarang bagaimana kita memperkuat tadi? Adat itu ada ruangnya di Republik ini. Adat itu subjek hukum yang bisa diakui berdasarkan terutama sila ketiga Pancasila. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana memperjuangkan kepentingan adat secara inklusif di dalam kenegaraan ini? Nah, di sini kita harus memperbincangkan 2 hal yang harus kita tuntut sekarang ini. Pertama, desain demokrasi itu sendiri, desain representasi. Kedua adalah sistem hukum nasional kita yang kedua-duanya setelah era reformasi ini dihianati kedua ini. Pertama gini, selama ini kita punya anggapan bahwa kita semua sepakat bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kita kemudian berdasarkan sila keempat pun kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita sepakat kedaulatan ada di tangan rakyat. Persoalannya adalah bagaimana cara kita mengartikulasikan kedaulatan. Karena kan kita tidak hidup di zaman Athena, di mana semua warga bisa berkumpul di agora dan memutuskan seluruh keputusan-keputusan politik. Ini bicara tentang 250 juta penduduk Indonesia. Tidak mungkin semua keputusan politik itu langsung melibatkan rakyat. Oleh karena itu perlu ada perwakilan. Tetapi bagaimana cara kita mengusung perwakilan supaya kompatibel dengan daulat rakyat? Pertama kita harus lihat bahwa ternyata apa yang entitas apa sih yang bisa mewakili daulat rakyat? Selama ini kita punya asumsi bahwa daulat rakyat itu hanya bisa diwakili oleh partai politik. Di sini asal mula dari seluruh kekisruhan. Sesungguhnya siapa yang harus bertindak, lembaga apa yang bertindak mewakili rakyat, tergantung pada sejarah sosial dan sejarah budaya masyarakat itu sendiri. Di dunia ini tidak sama. Ambil contoh bahkan Amerika Serikat sebagai rujukan kita. Di Amerika Serikat pertama-tama yang dirumuskan entitas apa yang harus mewakili rakyat, itu justru entitas yang mewakili negara-negara bagian. Kita tahu bahwa Amerika asalnya dari konvensi konfederasi, terdiri dari independent state. Kemudian ketika dia ingin membentuk federal Amerika, yang pertama-tama ditekankan adalah justru perwakilan negara-negara bagian. Tapi kemudian dalam perkembangannya mereka mendapati kenyataan kalau perwakilan rakyatnya hanya mewakili. Tapi kalau perwakilan rakyat itu hanya mewakili aspirasi negara bagian, di mana nasional integritinya? Karena terbukti kalau hanya aspirasi negara bagian, susah ada connectivity dan national integration. Maka baru kita dapati dalam konvensi terakhir di Connecticut, kemudian mengatakan, kalau itu, kalau negara bagian yang sifatnya horizontal, harus ada ikatan yang sifatnya vertikal. Oleh karena itu perlu juga didengar suara-suara yang berbasis individu atau liberal individual right, di mana seluruh warga seluruh negara bagian pun ikut vote, ikut memilih wakil-wakilnya. Maka di situ kemudian kita lihat dalam desain perwakilan di Amerika, maka seluruh legislative power itu adanya di Kongres, di MPR kalau di sini. Baru kemudian dari parlemen ini dibagi ke dalam senator dan kemudian DPR. Nah, kemudian kita lihat pengalaman-pengalaman lain. Sebenarnya pengalaman bahwa representasi rakyat harus melalui partai politik dan yang diakui hanya namanya liberal right, one man, one vote, one value. Ini sebenarnya tadi pengalaman Barat pasca Renaissance. Di zaman gelap, sebenarnya di Eropa, untuk menunjuk individu itu nyaris sesuatu yang mustahil karena orang tadi selalu dikaitkan dengan hubungannya dengan gereja atau hubungannya dengan akar-akar primordial. Tapi kita tahu Renaissance datang dengan sapiran aum, berani menjadi diri sendiri. Maka kemudian itu berani menjadi diri sendiri orang dari tadi, orang-orang dari komunitasnya kemudian berani melakukan hubungan antara diri individu dengan negaranya lewat social contract dan lain-lain. Maka barulah setelah itu kita dapati bahwa ketika mereka juga terlempar karena proses revolusi industri
dari ikatan-ikatan tanah menjadi satu buruh di kota-kota besar, bahkan kemudian cara mereka mengorganisasikan diri, terutama diorganisasikan oleh serikat-serikat yang melahirkan partai-partai politik. Makanya di dunia barat kan partai pun berdasarkan pada serikat-serikat. Mereka yang berasal dari buruh tentu partai buruh, mereka yang berasal dari kalangan atas membentuk partai liberal dan seperti itu. Oleh karena itu pengalaman barat itu tidak bisa diterapkan di semua tempat, tergantung konteks dan sejarah sosial. Saya ingin kasih contoh. Iran misalnya, Iran ada demokrasi, tapi di Iran tidak ada partai politik. Nah, bagaimana representasi rakyat dibangun? Kalau di sana, yaitu wakil dari serikat-serikat itu memilih wakil, serikat buruh wakil, serikat buruh memilih wakil, serikat adat wakil. Itu yang disebut di Indonesia itu sebagai putusan golongan-golongan itu. Saya kira kesalahan revolusi bunga ya, kegagalan revolusi bunga di Timur Tengah pun karena tadi mindset seolah-olah representasi itu harus berada partai politik itu tidak terang bahwa di Arab, di Yaman dan lain-lain tidak ada partai politik. Selama ini bahwa artikulasi kehendak rakyat dimediasikan oleh adat, oleh suku-suku, ketua-ketua kabilah-kabilah seperti itu. Nah, jadi banyak kemungkinan yang bisa kita definisikan. Bagaimana rakyat, daulat rakyat itu diwakili, tidak harus atas dasar liberal right. Saya kira tentang hal ini tadi Wilkin Lika orang Kanada sudah sepakat bahwa kelemahan dari liberal right itu selalu saja tidak pada dasarnya meskipun setiap individu legal subject, tapi sebenarnya tidak ada seorang pun yang tercerabut dari akar-akar sosial. Tapi kadang-kadang ketika orang berkaitan dengan akar-akar sosialnya, kita dapati ada kelompok-kelompok yang dominan, kelompok-kelompok yang marginal. Di dalam prinsip liberal right yang marginal ini sulit mendapatkan perwakilannya di dalam sistem perwakilan. Contohnya orang aborigin di Australia atau Quebec sampai kemudian mendapatkan satu desain pemerintahan lain. Nah, oleh karena itu ketika kita dulu menyusun konstitusi juga kebetulan juga Korpus 68 anggota DPUPK itu juga sudah kompatibel dengan sistem representasi apa yang ingin kita wujudkan. Jadi dalam badan DPUPK itu kita lihat ada utusan-utusan dari aktivis pergerakan partai politik seperti Soekarno, Hatta. Ada utusan-utusan dari golongan, termasuk golongan minoritas Timur Asing. Ada 4 orang Tionghoa, 1 orang non-Arab, 1 orang non-Eropa. Ada perwakilan dari perempuan sebagai kekuatan golongan minoritas, 2 orang perempuan di DPUPK, Maria Lupa Santoso dan Nyonya Sunario. Ada juga mewakili golongan-golongan aspirasi kedaerahan, terutama dalam desain PPKI dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau berdiri konstitusi kita, framers of Indonesian Constitution pun mewakili, ada yang mewakili liberal right, ada yang mewakili communitarian right, ada yang mewakili territorial right. Maka kemudian kita bayangkan waktu itu bahwa lembaga perwakilan kita juga harus menampung seluruh elemen-elemennya. Dengan cara itulah kemudian komunitas adat punya tempatnya di Republik ini. Bahkan menurut saya sebenarnya desain ini belum lengkap. Dulu desainnya hanya ada di MPR. Tapi sebenarnya semangatnya sudah ada. Ini yang kedua. Kalau kita baca pasal 18 yang asli, bunyinya begini. Apapun bentuk pemerintahan daerah nanti hendaklah bersifat musyawarah, termasuk menghormati hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, koci dan unit-unit demokrasi musyawarah seperti nagari, masyarakat dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang ingin desain perwakilan yang menampung 3 unsur itu mestinya bukan ada di MPR, tapi di daerah-daerah pun 3 unsur ini sebenarnya mestinya dilibatkan. Jadi anggota DPRD bukan hanya mewakili partai politik, tapi ada yang mewakili komunitas adat dan mewakili kelompok-kelompok marginal seperti itu. Tapi kita setelah reformasi ini bukanlah deepening demokrasi dengan membuat desain perwakilan yang seperti itu di tingkat daerah, malah di tingkat pusat pun dihabisi. Malah di tingkat pusat pun dihabisi, dan jadilah sekarang kemudian kita dapati bahwa betul-betul perwakilan kita akhirnya hanya berdasarkan liberal right. DPD juga ada, tapi peran fungsinya kan ditiadakan. Wujuduhu dan keadami ada, tapi tidak ada. Apalagi kemudian setelah itu, kalau dulu mungkin anggota DPD masih bisa chance untuk membentuk, kalaupun tidak ikut dalam keputusan-keputusan pembentuk RUU dan lain-lain, paling tidak masih punya kerjaan yang namanya menyusun garis-garis besar haluan negara. Tapi setelah GBHN pun ditiadakan, jadi buat apa? DPD itu tidak ada fungsinya sama sekali di dalam sistem kenegaraan kita.
Ya, oke. Kedua, sekarang bagaimana sekarang tentang sistem hukum kita? Nah, sistem hukum kita juga tadi bahwa kita mengerti bahwa karena kita ini Pancasila adalah ideologi social inclusion, maka sistem hukum kita juga ingin menampung segala jenis hukum yang ada di tanah air ini. Bahwa kita tidak ingin menjadi satu mazhab hukum yang mengikuti common law, tidak mengikuti civil law, tapi juga kita ingin menampung basis-basis hukum yang sifatnya common law. Hukum-hukum adat dan lain-lain yang sudah berlaku di dalam masyarakat itu juga diberi ruang. Termasuk juga yang sifatnya private law, seperti hukum-hukum agama, hukum waris, hukum nikah juga ingin diberi ruang. Jadi kita ingin supaya hukum ini tidak hanya hukum-hukum yang sifatnya tertulis, tapi juga hukum-hukum adat yang sifatnya tidak tertulis, itu ingin disertakan di dalam proses politik hukum nasional. Maka saya kira dalam hal ini, kalaupun ada yang paling salah yang kita lakukan adalah perubahan di dalam amandemen konstitusi merubah pasal 1 ayat 2, ya. Kalau dulu kan dikatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Pusat Rakyat. Setelah amandemen bunyinya jadi gini, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saya nggak ngerti apakah ahli-ahli hukum kita tidak bisa membedakan antara hukum dasar dan undang-undang dasar. Hukum dasar itu ada yang sifatnya tertulis, ada yang tidak tertulis, gitu. Hukum dasar itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, dan kita mengakui yang tidak tertulis itu. Kalau kita ingin mengatur seluruh negara ini atas dasarkan hukum tertulis, yaitu undang-undang dasar, coba saya tanya. Bunyi pasal 33 itu kan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Udara disebut atau tidak di dalam undang-undang dasar kita? Tidak. Tapi apakah dengan tidak disebutnya udara di dalam undang dasar berarti negara ini tidak punya pengaturan atas udara kita? Dan banyak bahwa kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tidak harus dijadikan undang-undang dasar, tapi mengikat dalam kehidupan kita berbangsa negara. Sampai sekarang kita MPR kesulitan untuk mencari justifikasi pidato Presiden tanggal 16 di depan MPR itu bagaimana. Karena setelah amandemen tidak ada lagi otoritas MPR. Dan mereka bilang kalau Presiden berpidato di depan MPR, itu artinya melanggar konstitusi kita. Padahal konvensi dari dulu namanya pada tanggal 16 ada pidato Presiden di depan MPR. Itu karena tadi kita hanya mengikuti undang-undang dasar, tapi sebenarnya negara tidak bisa diatur hanya dengan undang-undang dasar. Tapi juga ada hukum-hukum yang sifatnya tidak tertulis, tapi itu mengikat tradisi kita. Kalau kita tahu Inggris, kita akan semakin mengerti bahwa di Inggris tidak ada undang dasar. Ya, Inggris adalah konstitusinya tidak tertulis, tapi berdasarkan berbagai charter-charter yang berserakan, tapi kemudian membangun tradisi yang terus-menerus diikuti oleh pemerintahan selanjutnya. Nah, saya kira perubahan ini membuat implikasi besar terhadap konsekuensi hukum bagi hukum-hukum adat di Indonesia. Kalau kita ingin terlalu menekankan pada hukum-hukum tertulis, pada civil law, maka sebenarnya hukum adat yang notabene sifatnya oral, tradition, itu berarti tidak punya payung paradigma hukum pada tingkat yang lebih tinggi. Ya, oleh karena itu saya kira pada kesempatan ini saya ingin mengangkat ulang, tidak semua hal yang diwarisi masa lalu itu warisan yang brengsek. Kita juga harus melihat ada elemen-elemen dari masa lalu yang secara jernih oleh para pendiri bangsa kita ini dirumuskan secara baik. Memang kemudian seperti kata Yamin, negara bisa dilihat dalam kondisi diam, tapi juga negara dalam keadaan bergerak. Dalam banyak perkembangan, kesalahan, distorsi itu justru dalam keadaan negara dalam keadaan bergerak. Jadi misalnya di konstitusinya tidak ada wewenang bagi presiden untuk mengangkat 100 tentara di MPR. Jika kemudian Soeharto mengangkat 100 tentara di MPR, pastilah itu sebenarnya meskipun jargonnya menjalankan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen, pastilah itu penyalahgunaan secara murni dan konsekuen juga. Tetapi tidak berarti semua ini gebiah-uyah seolah-olah kesalahannya pada desain konstitusi kita. Banyak distorsi justru terjadi dalam praktek-praktek bernegara kita. Oleh karena itu sekarang kita ini harus secara lapang dan jernih berpikir mana elemen-elemen fundamen yang bisa kita pertahankan, tapi yang instrumentalnya boleh kita ubah. Yang fundamental itu tidak bisa diubah. Termasuk tadi representasi yang 3 susun itu menurut saya fundamental. Begitu itu MPR ditiadakan kedudukannya, utusan golongan tidak ada. Sebenarnya itu menyalahi terhadap social inclusion dari prinsip-prinsip sosial inklusi dari Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu sebenarnya
pada titik ini kita sudah saatnya menimbang ulang dan kita lihat bagaimana kita melakukan satu penyempurnaan terhadap konstitusi kita supaya basis pembaruan hukum yang ramah terhadap adat juga punya payang paradigmatiknya dalam sistem bernegara ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.